kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran audio ini kami menyajikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam sekolah menengah atas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sunan Kalijaga. Teman-teman tahu kan Sunan Kalijaga? Baiklah, dalam audio ini akan menceritakan asal-usul Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli, yaitu Raden Said, putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ranggawela yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Oh ya teman-teman, tahu kan perbedaan adipati dan kadipaten? Ya, tepat sekali. Jadi, adipati itu bupati dalam Majapahit dan kadipaten adalah kabupatennya. Baiklah, kita lanjut. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang, semakin sengsara. Mereka juga harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan bebas, yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat biasa atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi duga Raden Said ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahaminya pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niatnya itu tidak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat yang hendak untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walaupun mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu karena Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit, karena makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu semakin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang kadipaten. Hei, coba lihat. Ternyata yang mengambil barang-barang tersebut adalah Raden Said. Sebaiknya kita laporkan saja pada Adipati Wilatikta.
Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka ia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Eits, kalian tahu kan siapa nama ibu dan adiknya Raden Said? Ya, nama ibu Raden Said adalah Dewi Nawangarum dan adiknya bernama Dewi Rasawulan. Lalu, apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Harta hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakainya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said. Bahkan ia juga mengenakan topeng seperti Raden Said. Pada suatu malam, Raden Said baru saja menyelesaikan sholat Isya. Mendengar jerit tangis para penduduk desa kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa sedang berusaha mengenakan pakaiannya. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan membawa senjata. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah Adipati. Adipati yang merasa penasaran mencoba membuka topeng. Begitu mengetahui siapa di balik topeng itu, Adipati menjadi terbungkam. Sama sekali tak disangka bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutupi aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa sepengetahuan orang. Tentu saja sang adipati jadi murka. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Jangan kembali sebelum kau dapat mengendarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Serna sudah segala harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik Raden Said. Dia berjiwa luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya. Dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti.
Pada akhirnya, dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya, seperti dahulu. Selalu ia berikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya kikir, tidak menyantuni rakyat jelata, dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya dengan Branda Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh, Branda Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, ia hadang langkahnya. Tanpa banyak bicara lagi, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang tua itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis. Ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat ini yang aku tangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkar tadi. Hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa? Ya, memang berdosa, karena aku mencabutnya tanpa sesuatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Apa maksudmu? Boleh aku bertanya, anak muda? Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh, itu perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian saja. Demikianlah amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram atau mencuri. Itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik. Hanya menerima amal dari barang-barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujan lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki tua itu. Agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai terkagum dengan lelaki tua berjubah putih tersebut. Banyak hal yang terkait dengan suatu mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang. Kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana. Ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika itu pohon berubah menjadi emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Raden Said adalah seorang pemuda sakti dan banyak ragam pengalaman yang telah dicapainya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya.
Tapi setelah mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang tua itu tidak menggunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu sehingga mampu merubah pohon menjadi emas? Raden Said terdiam beberapa saat di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah jadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak, buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu jatuh terjerembab ke tanah dan pingsan. Ketika sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti aren-aren yang lainnya. Raden Said bangkit berdiri, mencari orang tua berjubah putih tadi. Tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Ucapan orang tua tadi masih terngiang di telinganya, tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing, tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Said mengejar orang itu, segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya, dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Tunggu, sudilah, kiranya Tuan menerima saya sebagai murid. Menjadi muridku. Mau belajar apa? Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai muridmu. Berat sekali anak muda. Bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya? Ya, saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintah menunggui tongkat itu. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum orang tua itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita, dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan, supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said, tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. La ilaha illallah. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian yang baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Karena laki-laki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkatan para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi, selalu membawa tongkat atau pegangan hidup. Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman, sebagai petunjuk jalan kehidupan.
Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama, yaitu Hindu-Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai, bahkan tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama, tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri, yaitu Islam. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usai Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika terguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh prajurit Tuban, kepala perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dengan yang dikenakan oleh Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu, taulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anaknya yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tidak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding istana Kadipaten, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan dirinya. Banyak tugas yang masih dikerjakannya, diantaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya, dia kembalilah bersama adiknya, yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-putrinya yang sangat dicintainya itu. Raden Said meneruskan pengembaraannya, berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang, beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kalijaga menyerap semangat kultural masyarakat Jawa yang masih dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha. Untuk mengajak masyarakat masuk Islam, Sunan Kalijaga memilih jalur kebudayaan dan kesenian sebagai media sarana dakwah, sehingga cepat menyerap dan diterima secara hangat oleh masyarakat pada zamannya. Sunan Kalijaga menjadi teladan terbaik dalam penyesuaian Islam dengan budaya lokal, berdasarkan prinsip mempertahankan yang lama dan baik, serta mengambil yang baru dengan lebih baik, sehingga ajaran Islam masuk ke dalam struktur berpikir masyarakat secara halus dan secara perlahan menghilangkan tradisi masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam. Beliau menciptakan berbagai media dakwah yang kreatif dan efektif. Beberapa di antaranya yang fenomenal ada 3, yaitu Masjid Demak dari ukiran di tiang masjid tersebut, wayang dengan mengenalkan tentang Islam, dan lagu ciptaan beliau, yaitu Gundul-Gundul Pacul dan Lir-Ilir. Ler, iler, ler.
Baiklah teman-teman, demikian sejarah dan metode untuk menyebarkan Islam Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menyimak media pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.